kamu ditetapkan sebagai tersangka. Tolong Pak, jangan masukin saya ke penjara. Saya nggak mau jadi tahanan, saya nggak bersalah. Tiara, saya udah pasti dan saya yakin nggak ada alat bukti lain. Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita Merangkai Kisah Indah episode 190. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Kenzo dan Mutiara yang akan menghampiri kamar Kayla. Tapi Mutiara berusaha untuk menghubungi Marsha. Marsha yang baru menyalakan handphonenya jadi panik. Dirinya juga berusaha membersihkan nama baiknya. Gimana ini? Kok Marsha menghapus rekaman CCTV-nya? Kalau rekaman ini hilang, nggak ada yang bisa buktiin kalau Mutiara bersih. Semua bakal nyalahin dia. Sementara Kayla ditunggu yang lain untuk memberitahu siapa pelakunya. Mutiara yang nyelakain aku. OMG first, Kayla mengatakan Mutiara. Pas banget dengan kedatangan Mutiara yang membela dirinya. Saya nggak pernah ngelakuin itu. Kok Mbak Kayla jadi fitnah saya sih, Mbak? Saya nggak pernah nyakitin Mbak Kayla, bukan saya yang nyekap Mbak Kayla. Saya malah ngebantuin Mbak Kayla hari itu. Kok jadi memutarbalikkan fakta? Dan kenapa jadi saya yang salah? Kamu tuh kenapa sih? Hah? Kamu bisa setega itu ya sama Mutiara? Kamu nuduh Mutiara kalau Mutiara udah nyalakain kamu, padahal Mutiara tuh niatnya pengen bantu kamu loh, Kayla. Kamu tuh kenapa sih? Tolong jangan pada ribut. Kepala aku pusing. Udah deh, gak usah pada berantem di sini. Keluar lu sekarang. Kenzo berusaha untuk meminta Kayla untuk jujur. Tapi Kayla yang beralasan buat Ivan marah dan mengusir semuanya. Bagaimanapun sikap Kayla membuat Kenzo dan yang lain tidak percaya. Aku gak nyangka kamu bisa jadi setega itu sama Mutiara. Sikap Kayla membuat Mutiara sakit hati. Makanya mereka akan langsung pulang. Sedangkan perhatian Ivan membuat Kayla senang. Miss Kiss jadi kasihan melihat Mutiara yang khawatir. Makanya Kenzo berusaha menguatkannya. Saya cuma takut. Gimana kalau nanti Kak Kayla bilang ke polisi? Kira-kira saya bakal ditangkap dan ditahan deh ya. Kamu tenang aja Mutiara. Ada saya yang bakal jagain kamu. OMG first. Dikta yang kembali ke ruangan untuk mengambil kunci mobilnya malah melihat Kayla dan Ivan yang berpelukan. Jelas ini membuat Ivan panik. Sedangkan Marsha masih sibuk menghubungi anak buahnya untuk memfitnah Sandra. Bagaimana ini? Marsha benar-benar menghapus rekaman CCTV-nya. Melihat Kayla dan Ivan yang berpelukan membuat Dikta kepikiran. Tapi dirinya lebih memilih diam. Setelah kepergian Dikta, Mutiara tetap nekat untuk meminta penjelasan dari Kayla. Saya mau tanya ke Mbak Kayla kenapa dia sampai nuduh saya kayak gitu. Saya nggak terima. Saya tahu kalau kamu tuh sakit hati. Tapi kamu udah lihat sendiri kan? Kayla tuh sekarang udah beda sama Mutiara. Kayla tuh udah mulai jadi kayak Sandra. Jangan sampai tuduhan Kayla bikin kamu hancur. Ya. Saya tetap harus ketemu sama Mbak Kayla, Nas.
tuduhan itu bukan sembarangan. Saya harus pastiin. Tuh kan MK's First. Dikta yang bertemu dengan Sandra bertanya soal kedekatan Sandra dan Marsha. Mutiara yang masih ingin membela dirinya sampai membuat Kenzo menguatkannya. Mereka nggak tahu aja. Saya nggak pernah lakuin itu, Mas. Mas Kenzo percaya kan? Kamu sabar. Ya. Saya percaya kok sama kamu. Tapi kamu lihat sendiri kan? Kayla yang kita kenal sekarang itu bukan Kayla yang dulu lagi, Mutiara. Kalau Sandra mendengar obrolannya, ini membuat Sandra senang. Ternyata CCTV yang disimpan di rumah Sandra ditemukan oleh Siti. Makanya Siti juga menyimpannya. Marsha yang mendapatkan laporan dari anak buahnya jadi kesal. Dirinya harus meyakinkan kalau Sandra yang akan tertuduh. Pastikan Sandra benar-benar tertuduh. Jangan sampai curiga sama saya. Curiga? Oh, Cynthia mendengar obrolan Marsha. Sementara Kenzo berusaha meyakinkan Mutiara untuk pulang lebih dahulu. Tapi sekarang kita nggak bisa paksa Kayla buat jujur, Mutiara. Kayla baru aja ngelewatin masa kritisnya. Kalau sampai Kayla drop lagi gara-gara kita paksa buat jujur sama kita semua, yang ada kamu dapat masalah lagi nanti. Mendingan sekarang kita pulang, kamu istirahat. Ya. Ya. Kenzo membawa Mutiara pergi. Jelas kedekatan Mutiara dan Kenzo membuat Sandra kesal. Marsha memberikan banyak alasan untuk meyakinkan Cynthia. Walaupun Cynthia juga gak begitu percaya. Dikta yang menghubungi Cynthia berusaha mencari tahu keadaan Kayla. Mutiara yang disalahkan membuat Cynthia kaget. Kakak bilang kalau Mutiara yang udah nyalakain dia. Kedatangan Sandra di ruangan Kayla membuat kehebohan. Tapi Kayla gak mengakui kalau dirinya mengirim VN. Maaf ya kak, mobilnya aku tinggal. Tadi pas nyetir kepala aku sakit banget, rasanya mutar-mutar. Aku buru-buru turun terus dibantu orang lewat buat ke taksi. Habis sama tas aku ketinggalan, ini aku baru sadar dan pinjam HP orang. Ini suara kamu kan, Kay? Kayaknya nggak ngerasa dengerin voice note dari Cassandra. Kayaknya itu suara AI. Kejadian Kayla membuat Marsha frustasi. Ini di luar rencana Marsha. Kelakuan Sandra terus-terusan memojokkan Mutiara. Semua buktinya dia keluarkan. Benar-benar keterlaluan banget ya MK's First. Aku nemuin kamu soal Mutiara. Mutiara lagi megangin kepala kamu dan kepala kamu berdarah. Aku punya buktinya. Bantu gue bisa. Mbak Kayla, yuk. Sini saya bantuin ya. Mbak Kayla, kamu jangan sengot. Aku gak bisa cerita ke Cassandra kejadian yang sebenarnya. Soalnya ada Ivan yang udah keburu dengar aku bilang kalau Mutiara yang udah nyelakain aku. Bener kan, Kay? Mutiara kan udah nyulik kamu? Mutiara kan udah nyelakain kamu? Iya, Kak. Mutiara udah nyulik aku. Tapi kayaknya dia disuruh Aurel deh. Bisa-bisanya Kayla masih mengakui kalau Mutiara yang melakukan ini dan menyalahkan Aurel juga. Ini karena ada Ivan di sana. Miskis jadi sedih MK's First melihat Mutiara yang terus berdoa untuk petunjuk. Begitupun dengan Kenzo dan Rianti. Apalagi Rianti ingin melindungi kedua putrinya. Tunggu sebentar ya, Man. Saya lagi mau diajak ngobrol sama Papa. Jadi kayaknya saya agak telat jemput kamu ya. Saya naik ojol aja, Mas Kenzo. Tahu dari Mutiara? Ya, saya. Kami dari kepolisian. Kami membawa surat penangkapan untuk laporan lebih lanjut.
Penangkapan atas apa ya, Pak? Kami memiliki alat bukti berupa foto dan juga pengakuan langsung dari korban. Baru juga Mutiara yang dihubungi oleh Kenzo untuk Mutiara berangkat sendiri. Tapi Mutiara didatangi oleh kepolisian. Ini untuk menangkap Mutiara sesuai omongan Sandra. Guess what, ini MK's first. Kali ini kamu gak akan bisa lari ubur-ubur. Mari ikut kami. Sebentar, saya telepon seseorang dulu. Sementara Kenzo yang sedang ngobrol berdua dengan Aditya memancing keributan. Bahkan telepon Mutiara tidak diangkat. Ini semua keakalan Sandra aja MK's first. Mutiara benar-benar dijelek-jelekan oleh Sandra. Aduh, udah lah Pak, cepetan tangkap aja dia. Bapak tahu nggak kalau misalkan si ubur-ubur itu banyak akalnya. Dia bakal ngelakuin apapun buat ngebebasin diri dia sendiri. Dia bisa kabur loh. Enggak, saya nggak akan kabur, Pak. Saya cuma nelfon orang ini supaya orang ini bisa beri keterangan. Dan saya juga benar-benar nggak bersalah. Bukan saya yang ngelakuin. Nanti saja. Kamu jelaskan di kantor. Sekarang ikut kami. Jadi kamu ternyata kriminal. Ini bisa merusak lingkungan di sini, termasuk kontrakan saya. Enggak, Bu, ini semua salah paham. Salah paham gimana? Jelas-jelas ditangkap, masih aja ngelak. Iya, padahal udah ada bukti. Tahu, nggak mau ngaku lagi. Aduh, udah deh, jangan banyak ngomong. Ibu-ibu tolong jangan percaya sama Mutiara ini karena Mutiara udah ditangkap dengan bukti yang kuat. Oke, so she did it. Dan Mutiara itu nggak sebaik yang kelihatannya loh. Rianti jadi heran karena sikap Kayla yang berubah. Pas banget dengan Aurel ingin berangkat bersama Rianti. Di lain sisi, Marsha berusaha memohon kepada Cynthia untuk membantunya bekerja kembali di kafe. Boleh aku balik kerja lagi di Sententia Cafe? Tante, please bujukin Dikta. Kan aku udah lakuin apa yang dia mau. Ya nggak bisa dong Marsha. Itu kan terserah Dikta. Dikta tuh ownernya, jadi tante nggak bisa intervensi Dikta. Aku minta maaf Syah. Aurel emang udah cerita. Dan dia udah maafin kamu. Tapi kalau untuk kamu kerja di kafe lagi, kayaknya aku belum bisa kabulin. Soalnya Aurel nggak nyaman kerja sama kamu. Jujur aja, aku lebih pilih Aurel untuk jadi marketing aku. Jadi aku harus ngelepas kamu. Tapi itu kan kafe yang kamu, Tah. Seharusnya kamu yang buat keputusan, bukan Aurel. Bukan itu masalahnya, Syah. Aku nggak terima. Aku baru buat satu kesalahan aja, tapi kamu nggak kasih aku kesempatan. Marsha bisa tolong nggak kamu sopan sedikit? Gak usah teriak-teriak. Duduk. Semua omongan Dikta membuat Marsha marah dan gak terima. Marsha yang masuk ke kamarnya membuat dirinya kesal. Tapi dia gak bisa mencelakai Aurel karena uangnya yang habis. Cynthia yang menemui Marsha berusaha menenangkannya. Marsha juga meminta pekerjaan kepada Cynthia. Tapi Cynthia hanya menguatkannya. Makanya ini membuat Marsha semakin benci dan gak terima dengan Aurel. Saat Kenzo mau berangkat, dirinya baru menyadari pesan-pesan dari Mutiara. Makanya ini membuat Kenzo khawatir. Sementara Aurel mendapatkan pesan dari Marsha. Ini membuat Aurel heran. Tapi ini membuat Rianti salah paham. Rianti fokus untuk menasihati Aurel karena hubungannya dengan Ivan. Kamu tahu kan waktu itu mama itu nyuruh kamu putus sama Ivan. Dan mama marah banget pas mama tahu kalau kamu balikan sama Ivan. Itu bukan karena mama gak ngehargain perasaan kamu sayang. Tapi karena mama takut Ivan melukai kamu lagi. Asal kamu tahu ya Aurel, semua ibu itu pasti mau yang terbaik buat anaknya. Kalau emang kamu dapat laki-laki yang baik, pasti mama akan mendukung kamu. Makanya kemarin mama sempat ngebebasin kamu untuk mengikuti kata hati kamu. Tapi sekarang mama gak bisa, Aurel.
Mama nggak sudi kamu berhubungan sama Ivan yang jelas-jelas laki-laki red flag dan menyakiti kamu. Ivan gak red flag kok, Ma. Ivan cuma... Aurel, kamu sadar kan track record Ivan itu kayak gimana? Sekarang dia bahkan nuduh kamu yang udah nyelakain Kayla. Kamu masih mau belain dia? Aurel, dengerin Mama. Mama minta sekarang kamu pikirin baik-baik gimana hubungan kamu sama Ivan. Kalau emang kamu mau melanjutkan hubungan kamu sama Ivan, kira-kira apa yang bakal kamu dapat? Kamu bakal lebih bahagia? Atau justru kamu bakal lebih banyak disakiti sama dia? Miss Kiss jadi terharu melihat hubungan Aurel dengan Rianti yang sudah membaik. Benar-benar ya kelakuan Aditya. Dia tidak ada udahnya mendekati Cynthia. Bahkan Aditya mengubah nama Cynthia menjadi Bika Ambon. Di lain sisi, Siti yang kepenuhan memorinya mengambil memory card yang ada dari CCTV. Tapi ketika digunakan dirinya malah lupa untuk membuka memory cardnya. Ya ampun, MK's first. Mutiara menjadi tersangka dan ditangkap di sel. Udah pasti deh ini membuat Sandra senang. Miss Kiss jadi gak tega melihat Mutiara. Mulai sekarang, kamu ditetapkan sebagai tersangka. Pak, maaf banget Pak. Saya beneran gak bersalah, saya gak ngelakuin semua itu. Pak, saya minta tolong tunggu sebentar, tunggu Mas Kenzo sama pengacara saya datang, Pak. Kami tetap harus masukin kamu ke dalam sel. Anda bisa dibebaskan kalau ada jaminan dari pengacara atau ada alat bukti lain yang menyanggah Kayla sebagai korban. Tolong Pak, jangan masukin saya ke penjara. Saya nggak mau jadi tahanan, saya nggak bersalah. Brigadir, bawa saudari Mutiara ke sel. Ya, Pak. Mutiara, saya udah pasti dan saya yakin nggak ada alat bukti lain. Jadi, sekarang kamu kayaknya udah officially ditetapkan sebagai tersangka deh. And honestly, sejujur-jujurnya, kamu layak banget tau, Mut. So, enjoy the rest of your time in prison. Selamat bersenang-senang di penjara. Sebelum Aurel turun ke kafe, Rianti meminta Aurel putusin Ivan. Tepat ketika Ivan yang menghubungi Aurel. Dan bisa-bisanya ya, Ivan gak percaya dengan Mutiara. Apa kamu percaya sama omongan Kakela yang bilang kalau Mutiara yang udah nyelakain dia? Kamu kan yang paling kenal sama Mutiara. Aku itu hilaf. Itu salah. Aku gimana ya? Aku trust issue, jadinya nggak percaya siapapun. Aku terlalu kasihan sama Kayla sampai aku jadi buta. Sesampainya Kenzo di kantor polisi, langsung bertemu dengan Sandra. Ini jelas langsung buat keributan antara Kenzo dan Sandra. Pasti kamu yang paling semangat kan? Masukin Mutiara ke penjara. What are you talking about, Ken? Of course not. Nggak mungkin kan, aku tuh ngelakuin ini karena Kayla yang nyuruh aku buat ngelakuin ini. And you know how much I love her, kamu tahu seberapa aku sayang sama Kayla. Aku nggak percaya. Nggak percaya gimana sih, Ken? Ken, aku ngeliat semua kejadian ini, aku di situ. Aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri Mutiara ngejedotin kepalanya Kayla sampai berdarah. Tahu kamu bohong, Sandra! Aku yakin semua kejadian ini pasti ada sumbernya, dan itu kamu! Sampai sekarang aku masih yakin kalau orang yang nabrak Mutiara sampai koma itu kamu. Dan aku yakin kamu tuh tersangkanya, Sandra. Ken, I swear to God, Ken! Ken, I swear to God, I didn't do it! Ken! Pak, permisi. Saya pengen ketemu sama Mutiara. Maaf Mas, Mutiara sudah dimasukkan ke dalam sel tahanan.
Makanya itu, Kenzo gak bisa menemui Mutiara. Makanya Kenzo menghubungi pengacaranya. Tuh kan MK's first. Kayla gak mau mengungkap kebenaran kalau bukan Mutiara yang melakukannya. Ini untuk dirinya mendapatkan dukungan dari Sandra. Bahkan Kayla menanyakan soal janjinya kepada Ivan. Kamu ingat gak hal terakhir yang aku ngomongin ke kamu sebelum aku diculik? Aku kasih kamu 3 hari buat kamu putusin Aurel. Dan kalau enggak, kamu harus balikin semua modal aku. Aku kasih kamu 3 hari buat putusin Aurel. Jadi gimana? Kamu udah putusin Aurel? Ya kalau kamu emang gak cinta, kamu gak butuh alasan untuk mutusin dia, Van. Tapi emang dasarnya kamu cinta sama Aurel. Jadi semua omongan cinta yang kamu bilang ke aku itu bohong. Kak dong, tapi kan... Udah, Van. Pergi. Keluar dari sini. Dan Ivan yang berbohong buat Kayla mengusir Ivan. Kenzo yang menghubungi Aditya membuat keributan di antara mereka. Apalagi soal Kenzo yang fokus dengan Mutiara. Miskis benar-benar khawatir melihat Mutiara yang didekati para narapidana yang lain. Saya masuk atas tuduhan penculikan dan udah nyelakain orang. Tapi itu semua bohong kok. Saya nggak pernah ngelakuin itu. Ini saya cuma dituduh dan dimasukin ke penjara karena orang nggak suka sama saya. Jadi dia fitnah saya. Semua yang baru masuk sini juga ngomongnya gitu. Sok-sok nggak bersalah. Mendingan lo jujur deh. Nanti pengadilan juga bakalan tahu salah atau enggak. Pengadilan yang mutusin. Tapi tetap aja saya emang nggak ngelakuin itu. Dulu kita juga yakin bakalan bebas, tapi nyatanya kita mendem di sini lama. Baru-baru ini juga ada yang baru keluar dari sini. Dia seumuran sama lo. Orang kaya. Dia mampu bayar pengacara bagus. Gue liatin penampilan lu sih. Lu bukan orang kaya. Lu gak bakalan mampu bayar pengacara bagus. Saya emang gak punya uangnya. Tapi saya punya teman yang setia sama saya. Teman yang bakal bantuin saya buat cariin pengacara yang bagus. Dan saya yakin pengadilan, kebenaran itu semua bukan tentang pengacara mahal aja. Tapi karena emang beneran, saya nggak bersalah dan saya nggak ngelakuin kesalahan apapun. Ivan yang masih berada di depan ruangan Aurel pas banget dengan kedatangan Rianti. Makanya Rianti langsung menegurnya dan meminta Ivan untuk meninggalkan Aurel. Sementara keadaan Mutiara juga dipaksa memijat para napi di sana. Miski sebenarnya nggak tega melihat Mutiara yang harus meratapi semua masalahnya sambil menuruti omongan para napi di sana. Sampai Mutiara hanya bisa menceritakan soal hidupnya. Kan MK's first, Rianti menemui Kayla. Makanya ini berusaha untuk membela Mutiara, sekaligus memberi peringatan untuk Kayla. Padahal waktu kamu dan Mutiara tinggal bareng di kontrakan, kalian itu akrab sekali, bahkan lebih dari saudara. Kayla, Tante cuma mau ingetin kamu, kalau sebenci-bencinya Tante sama Mutiara, Tante nggak pernah sampai memfitnah dia.
Dan ada satu hal yang harus kamu ingat, Kayla. Kalau banyak orang yang sayang sama Mutiara, Mutiara itu mungkin bukan tipe orang yang pendendam. Kalau kamu jahat sama dia nggak akan balas kejahatan kamu. Tapi kamu harus hati-hati sama orang yang ada di belakang dia, yang kamu nggak tahu. Tante yakin kok kalau para penculik itu pasti nggak ada hubungannya sama Mutiara. Tapi ada orang yang sayang sama Mutiara selain Kenzo, Aurel, Om Aditya, Bu Cynthia, yang mungkin kamu nggak tahu, tapi bisa ngelakuin apapun dan mungkin aja mencelakai kamu. Ternyata Rianti sudah memiliki rencana lain untuk mengungkap omongan Kayla. Ini Rianti lakukan untuk melindungi anaknya. Dan siapa sangka kalau Kayla malah membahas soal Gisel yang telah merebut Aditya. Apa waktu itu Kak Gisel yang jadi simpenan Om Aditya balasan karma jahat buat Tante? Kayla, kamu gak usah ngomong sembarangan ya. Kamu itu anak kemarin sore dan kamu itu gak tahu apapun. Saya kira dia ibu kandung saya, ternyata saya salah. Terus saya jadi bingung lagi mau nyarinya kemana. Saya nggak nyangka kalau cerita kamu tuh lebih menderita dari saya, lebih sengsara dari saya. Ternyata masih ada ya orang yang lebih susah dan menderita dari kita. Kamu yang sabar ya. Kita bantu doa kok. Terima kasih ya, Bu. Kiskis jadi terharu. Para napi di sana jadi tersentuh mendengar cerita Mutiara. Pas banget dengan Mutiara yang bisa menemui Kenzo. Mutiara hanya bisa memeluk Kenzo. Kenzo juga hanya bisa menguatkan Mutiara. Kasian banget MK's First. Mutiara dan Kenzo harus terpisahkan lagi. Ini membuat Kenzo hancur. Nah, buat MK's First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.